Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Bapak Kepala Kominfo juga hadir bersama kita di sini. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang pada kesempatan ini diwakili Bapak Ali selaku Kapit Partekom. Yang kita hormati teman-teman tim perumus daring yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 sesuai kalender pendidikan kita SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan membuka acara tahun pelajaran baru 2020-2021. Kemudian pada kesempatan ini ketika kami mengucapkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas kita, menentukan tadi beliau lagi ada di DPRD terkait permasalahan PPDB, juga ada rapat koordinasi dengan DPRD, maka beliau minta kepada kami untuk dapat mewakili di sini untuk dapat membuka acara tahun pelajaran baru 2020-2021 tingkat SMA, SMK, SLBC Sumatera Barat. Untuk itu kepada Pak Gubernur perlu kami laporkan bahwa kegiatan PDB kita sudah selesai sesuai dengan pergub yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah di setiap sekolah kita, baik SMA, SMK, SLB yang ada di Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik dan aman dan lancar. Meskipun barangkali ada permasalahan terjadi di masyarakat, berkat arahan Bapak sudah dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini karena tanggal 13 Juli sesuai aturan di pergub bahwa PPD sudah selesai, maka kita akan melaksanakan pembelajaran baru, tahun pelajaran baru 2020-2021, cuman di masa COVID, Pak. Di masa COVID, di normal 2020 ini, maka kami mohon kepada Pak dan segala hormat untuk memberikan arahan, pembinaan kepada kami semua, terutama kepada teman-teman kepala sekolah SMA, SMK Sumatera Barat, bagaimana nanti kita melaksanakan konsep pembelajaran untuk menghadapi norma tersebut. Untuk itu kepada Pak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua. Hadir sama kita para pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi, kebetulan Pak Kadisnya sedang di DPRD, ada juga Kadis Kominfo, dan yang saya hormati seluruh kepala-kepala sekolah dan pimpinan wakil kepala sekolah SMA dan SMK, para guru-guru yang juga ikut pada acara pembukaan ini, dan juga siswa-siswa, baik yang langsung ikut dalam kegiatan acara pembukaan tahun ajaran baru melalui Zoom dan juga yang melalui live streaming, dan hadirin semua yang berbahagia. Tentu pada kesempatan ini kita melihat bahwa tahun ajaran baru tanggal 13 Juli, yaitu tahun ajaran untuk 2020-2021, mesti kita hadirkan semangat baru, ya, semangat memasuki tahun ajaran baru. Dan tentu hal ini menjadi suatu modal, walaupun pendekatan saat ini tidak secara tatap muka seperti biasanya, yaitu melalui secara virtual. Pohon mahoni dan pohon waru, batangnya lurus elok dijual. Hari ini mulai tahun ajaran baru, semangat baru dengan cara virtual. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum itu kami juga ingin menjelaskan sedikit tentang PPDB. Karena yang hadir adalah para kepala sekolah, pimpinan sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga para guru, khususnya untuk SMA yang menggunakan pola zonasi. Sebetulnya pendekatan zonasi itu sudah sejak tahun 2017 sampai hari ini menggunakan zonasi.
kita di Sumatera Barat memang masih boleh untuk menggunakan pendekatan zonasi melalui batasan kota dan kabupaten. Bahkan di tahun 2019, 2 kota kabupaten tetangga kita boleh jadikan satu zonasi. Nah, tahun 2020 tidak dibolehkan lagi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sehingga kita diminta untuk penuh mengikuti Permendikbud terkait zonasi yang diatur dalam konteks PPDB. Sehingga kita mengikutinya. Dan mungkin sudah diketahui bahwasanya ada beberapa yang menjadi persoalan. Kita tidak memperdebatkan zonasi itu baik buruk karena kita sebagai bagian dari pemerintah. Saya gubernur harus ikuti putusan pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah juga harus ikuti aturan yang telah ditetapkan. Jadi kita tidak perlu berdebat masalah ini. Cuman yang menyisakan persoalan itu perlu kita selesaikan dalam jangka singkat, ya, dalam jangka singkat. Karena PPDB zonasi itu memberikan suatu dampak soal, khususnya bagi mereka di luar jangkauan zonasi, tapi dia cerdas dan pintar atau pandai. Kalau yang dia tidak cerdas, tidak pandai, memang tidak semestinya juga dia ngotot untuk masuk ke negeri. Karena ada dan tidak ada zonasi, yang kelompok itu pun juga akan masuk ke sekolah lain. Sebutlah swasta misalnya. Nah, kemudian persoalan tempat tinggal yang diukur oleh zonasi itu membuahkan persoalan tidak masuknya mereka-mereka yang tidak dekat dengan sekolah, padahal dia cerdas, pandai, juara, dan punya potensi akademik. Bahkan non-akademik juga punya potensi. Dan itu tidak bisa masuk ke jalur zonasi yang sebagian besar karena syarat alamat. Kalau yang prestasi memang boleh masuk 30%, tentu persaingan pun sangat ketat. Apalagi kita membagi prestasi yang tanpa zonasi itu dengan non-akademik, akademik, dan tahfiz Quran. Jadi 10%, 10%, 10%. Berkurang lagi jumlahnya. Kemudian juga yang keadaan afirmasi yang terkait juga dengan zonasi, dan kemudian yang 5% lagi untuk perpindahan orang tua. Nah, jadi apa eksesnya yang perlu dilakukan secara singkat, yaitu kita memaksimalkan jumlah murid di kelas, yaitu dengan pendekatan optimalisasi. Oleh karena itu, para kepala sekolah mendata di sekolah-sekolah yang masih banyak yang tak tertampung dengan cara optimalisasi. Sebutlah kelas 36 murid, maka kita maksimalkan jadi 40, sehingga ada 4 orang per kelas yang bisa kita buka. Dan kemudian kita buka yang namanya jalur baru. Kalau sebelum jalur PBDB, kita mutlak menggunakan Permendikbud, ya, terkait dengan PBDB, zonasi. Maka berikutnya mungkin besok mudah-mudahan sudah kita bisa buka untuk jalur optimalisasi. Tentu data akan dilampirkan masing-masing kesiapan sekolah. Jalur optimalisasi tidak menggunakan zonasi. Jadi jalur optimalisasi tidak menggunakan zonasi. Zonasi hanya sudah melalui PPDB selesai. Hari ini sudah selesai. Jadi kekurangan-kekurangan baik satu kelas dan juga ada sekolah yang belum terisi, maka jumlah kelas yang akan diisi masuk kepada jalur optimalisasi. Dan ini melalui diskresi kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kita bisa melakukan diskresi untuk menyesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dari situlah dasar hukumnya kita membuat diskresi jalur optimalisasi. Mudah-mudahan optimalisasi ini memberikan jawaban singkat, waktu singkat, menyelesaikan persoalan. Mohon maaf kalau yang jauh
tapi dia tidak pandai, ya memang tidak bisa juga masuk. Karena yang tidak pandai itu sudah di cover dengan zonasi. Berapapun nilainya masuk zonasi diterima, walaupun di sekolah itu sekolah yang sebelumnya persyaratannya sangat ketat. Nah, jadi itu informasinya dan nanti dikoordinasikan dengan dinas provinsi. Tapi sebagai sosialisasi dan edukasi kepada orang tua, mohon kepala sekolah dan guru-guru menjelaskan. Tentu zonasi adalah aturan dari pusat dan kita jelaskan. Maksudnya untuk pemerataan. Tidak ada lagi dari pusat menyebut sekolah unggul. Tidak ada lagi dari pusat untuk pendiskreditkan dan klasifikasikan murid dengan yang pare dan tidak dan seterusnya, tapi yang dekat. Itu maunya, walaupun kita muncul kendala. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Nah, jalan singkatnya tadi membuka jalur optimalisasi. Kemudian ke depan, kita juga sudah memikirkan, kalau tetap zonasi ini jadi kebijakan, maka kita harus memaksimalkan, memberdayakan sekolah-sekolah yang ada, termasuk di pinggiran-pinggiran, termasuk yang di perbatasan-perbatasan, termasuk di SMA-SMA yang saat ini dianggap tanda kutip kurang diminati. Ada beberapa yang sudah kami catat yang kurang diminati. Nah, ini kita harus ratakan pendidikan kepada SMA tersebut, supaya sekolah tersebut bagus sehingga juga diminati. Itu jangka panjang. Jangka panjang lagi adalah membuat sekolah-sekolah baru di daerah yang di luar zonasi. Panjang memang kita punya pengalaman membuat sekolah SMA Sumbar saja, itu satu SMA itu bisa 4 tahun buatnya. Secara fisik plus dengan SDM-nya. Jadi kalau kita buat sekarang mungkin 4 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu tetap harus kita lakukan tadi, memaksimalkan sekolah-sekolah yang ada dengan meningkatkan kualitas resource-nya dari SDM dan semuanya, sehingga juga jadi tidak menumpuk kepada satu sekolah. Jadi bisa menyebar. Mungkin cara nanti kita sebar guru-gurunya, yang pandai-pandai tidak harus satu sekolah itu saja, mungkin ke sekolah sebelah-sebelahnya yang dianggap kurang diminati, dan itu tentu bisa kita lakukan dalam waktu 1-2 tahun ini, karena tidak perlu membangun fisik. Tapi kedepannya harus membangun fisik supaya merata. Idealnya satu kecamatan, satu SMA. Atau satu kecamatan yang luas bisa 2 atau 3 SMA. Antar rumah dengan sekolah dari catatan yang ada, kalau bisa 1 kilometer. Di atas 1 kilometer susah untuk masuk. Karena penduduk pun banyak. Jadi harus juga dibuat seperti itu dengan jumlah sekolah yang banyak walaupun kelasnya tidak perlu banyak. Yang penting jumlah sekolahnya banyak sehingga tercover semua yang tinggal. Itu dengan pendekatan zonasi. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, walaupun kemarin ada ekses IT di PBDB, tapi insya Allah tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena pendekatan kita dengan verifikasi faktual. Jadi dengan verifikasi faktual itu yang bodong-bodong, yang ada hacker-hacker yang ini, itu bisa terselesaikan. Langsung, dan terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah dan semua petugas yang melakukan verifikasi faktual ke rumah-rumah langsung, dan juga verifikasi faktual dengan datangnya murid dan orang tuanya ke sekolah, serta menandatangani suatu pernyataan kebenaran data terkait dengan surat keterangan domisili. Itu juga mematahkan orang-orang yang berniat tidak betul dengan menipu alamat tempat tinggal sehingga dia bisa masuk. Ini juga bisa mematahkan sehingga kami bisa pastikan, sampaikan kepada orang tua bahwa yang masuk itu benar-benar yang sesuai aturan. Karena masih heboh juga, dia curiga, ini, itu, dan sebagainya. Saya bisa pastikan karena pendekatan verifikasi faktual itu menguatkan data yang diberikan, termasuk sama-sama kita buka dari map Google, ya, Google Map, untuk kemudian memastikan langsung secara faktual. Jadi IT boleh bermasalah,
tapi tidak berdampak karena kita melakukan verifikasi faktual baik ke lapangan ataupun mereka langsung secara fisik ketemu dan membuat surat pernyataan. Jadi clear. PPDB sudah selesai, ya, dan menyisakan persoalan tadi saya sebutkan, jalan keluarnya ada jalur optimalisasi, non zonasi, sehingga mereka-mereka yang masuk bisa bertambah tentu dengan prestasi. Kalau yang tidak berprestasi jauh, tentu bagaimanapun sistem yang dibuat, kalau itu yang terjadi pada anak kita, ya tidak akan mungkin masuk ke sekolah yang dia inginkan. Kecuali kalau jauh, tentu dengan prestasi dia bisa masuk. Jadi suatu hal yang wajar, kita pun ingin mengembangkan sekolah swasta. Kita pun ingin memberdayakan sekolah swasta. Supaya sekolah swasta pun bisa maju berkembang, tentu sebaiknya tidak pula mati karena kekurangan murid yang disebabkan kita banyak membuka. Ini hanya sifatnya mungkin sampai saat ini yang sifatnya mendadak, pengaruh zonasi kepada orang tua yang mungkin banyak yang protes. Untuk SMK, ini memang masalah lama. Sebetulnya pemerintah sudah menghendaki SMK itu 70% jumlahnya dibanding SMA yang 30%. Walaupun sekarang ini masih 70% atau mungkin 65% SMA, sisanya SMK. Minatnya mungkin tidak sebanyak SMA. Ini tugas kita bersama. Untuk itu nanti kita juga punya jalan keluar untuk kembali promosi ya Pak Swindra ya. Untuk supaya ada tambahan murid untuk SMK yang saat ini hampir rata-rata kurang untuk jurusan tertentu. Tapi jurusan tertentu melimpah ruah. Ya, IT sebagai contoh ya. Dan beberapa kali lagi jurusan yang lain. Ini juga tugas kita, tapi saat ini terima saja dulu, nanti kita bahas untuk ke depan gimana caranya untuk SMK. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan PPDB, terkait dengan proses seleksi dan penerimaan, saya rasa sudah selesai, walaupun masih kurang-kurang jumlahnya, kita lengkapi jumlahnya pada jalur optimalisasi. Baik, ada yang kurang persentase, ya, mungkin beberapa jalur kita semua lengkapi. Jadi insya Allah besok lusa mudah-mudahan bisa tuntas dalam waktu 3 hari. Kita sudah bisa menyempurnakan proses yang ada. Kalaupun ada protes yang lain, ya tentu kita terima dan kita perbaiki ke depan. Karena tidak mungkin kita akan mengulur-ulur terus ajaran baru ini sampai beberapa minggu ke depan karena urusan masalah yang nggak pernah tuntas. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk kepada bagaimana ajaran baru yang kita mulai. Kita harus sudah membuka tahun ajaran baru, apapun situasi dan kondisinya. Zona hijau, zona kuning, zona orange, zona merah. Tetap harus tanggal 13 Juli membuka tahun ajaran baru. Pandemi masih atau sudah habis, obat ketemu COVID atau nggak ketemu, apapun tetap harus kita mulai tahun ajaran baru. Oleh karena itu tanggal 13 Juli ini harus kita mulai. Minta nasi ikannya gurami, minta gurami yang digulai. Walau kondisi masih pandemi, tahun ajaran baru tetap kita mulai. Ya, tetap kita mulai. Nah, bagaimana? Tentu mengikuti yang ungkapan saya ajaran baru tetap dimulai adalah ikuti protokol kesehatan. Ya, ikuti protokol kesehatan. Burung balam terbang ke hutan mencari makan di waktu pagi. Tetap dalam protokol kesehatan agar tak ada yang terpapar lagi. Jadi kita buka ajaran baru, tapi tetap ikut protokol kesehatan. Ya, tetap ikut protokol kesehatan. Jadi tidak ada kita menunda ajaran baru sampai Desember atau sampai bulan depan, nggak ada. Tetap kita ikuti protokol kesehatan. Kita harus tetap produktif walaupun kita dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, kita di Sumatera Barat, memang alhamdulillah, dari urutan keempat terbanyak provinsi
Jadi Sumbar ini termasuk 4 provinsi terbanyak COVID pada tanggal 26 Mei. Nah sekarang ini sudah turun melandai, bahkan kita urutan yang ke-17.